Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ketut Putri, MPM 2175318 dari program Studi Manajemen Informatika kelas 5A. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan cyber dan perlindungan data, begitupun ancaman dan cara untuk mengatasinya. Baiklah, langsung saja. Cyber security itu merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi sistem komputer digital dari serangan dan akses ilegal yang dapat mengancam integritas serta kerahasiaan data dan informasi dalam suatu jaringan, menurut Habib et al. 2022. Kemudian, untuk perlindungan data, itu ada perlindungan data pribadi maupun data organisasi. Data pribadi itu yaitu data yang bersifat pribadi milik individu seperti nama, alamat, kemudian nomor telepon dan informasi finansial seperti data pelanggan dalam platform e-commerce ataupun nomor kartu kredit. Kemudian untuk data organisasi itu merupakan data yang dimiliki oleh suatu badan usaha atau perusahaan yang mencangkut informasi pelanggan, rancangan dari perusahaan tersebut, kemudian produk yang dijual, dan informasi finansial dari perusahaan tersebut seperti rencana bisnis, kemudian strategi pemasaran, dan data penjualan. Di sini juga ada pun ancaman-ancaman cyber yang ada seperti spyware atau penyusup pengintai merupakan ancaman, yaitu pengumpulan data pribadi secara ilegal melalui email palsu atau unduhan perangkat lunak yang memiliki dampak yaitu kehilangan privasi, kemudian risiko identitas dicuri, dan potensial pencurian informasi yang bersifatnya sensitif. Kemudian ada adware, yaitu perangkat lunak berbasis iklan yang ancamannya berupa penyajian iklan tanpa izin, biasanya terkait dengan aplikasi gratis atau yang biasanya muncul dalam saat kita membuka Chrome. Nah, itu seperti iklan-iklan seperti itu. Kemudian dampaknya itu mengganggu pengguna perangkat, kemudian penggunaan data yang tidak sah untuk tujuan periklanan. Ada juga bot dan botnet, yaitu berupa ancaman serangan terkoordinasi melalui jaringan bot, dapat menyebabkan penurunan performa dari sistem tersebut. Kemudian dampak dari ancamannya itu yaitu penggunaan komputer atau server tanpa izin, serangan DOS, yaitu Distributed Denial of Service. Lalu ada juga ancaman berupa ransomware, yaitu berupa perangkat lunak penyandera. Di sini berupa ancaman yaitu penguncian data atau sistem sehingga pembayaran tebusan itu diminta seperti itu. Mereka meminta bayaran untuk tebusan dari data yang mereka ambil seperti itu. Kemudian dampaknya itu kehilangan data yang signifikan, kerugian keuangan karena pembayaran tebusan. Kemudian ada juga ancaman berupa scareware, yaitu perangkat lunak pengejut. Di sini berupa ancaman menakut-nakuti pengguna dengan pesan palsu agar melakukan tindakan tertentu, seperti dia akan mengancam penggunanya dengan pesan palsu atau pesan yang mengandung ancaman seperti itu. Kemudian dampaknya itu penipuan finansial, sehingga saat si pengguna scareware ini dia mengirimkan pesan kepada pengguna kepada mangsanya gitu kan. Nah, si pengguna scareware ini akan meminta berupa seperti diminta untuk mengirimkan uang atau segala macamnya. Kemudian instalasi malware tambahan dan kepanikan pengguna. Tentu saja karena ini kan bisa juga seperti ini. Contohnya saat ada anggota keluarga kita atau teman kita gitu ya, di situ akan dikirimkan pesan berupa jika keluarga kita ada yang sakit seperti itu atau ada yang kecelakaan, sehingga kita harus mengirimkan sejumlah uang kepadanya untuk pengobatan darurat si keluarga kita seperti itu. Kemudian ada ancaman rootkit, yaitu perangkat lunak penyusup sistem. Di sini ancamannya berupa
membuat pintu belakang di sistem untuk akses ilegal jarak jauh dengan dampak akses tanpa izin ke sistem yang ada, kemudian potensial pencurian data dan informasi rahasia. Di sini juga ada ancaman berupa virus dan Trojan horse, yaitu berupa ancaman melalui email atau drive USB dapat merusak atau menghapus data. Kemudian kehilangan data dan penyebaran malware melalui jaringan internal. Di sini ancamannya itu berupa virus atau Trojan horse itu dia akan ancaman tersebut akan dipaksa masuk ke sistem kita seperti itu. Contohnya intinya si virus atau Trojan horse ini dia akan dikirimkan ke dalam sistem kita yang akan mengambil atau menyebarkan berita menyebarkan virus ya melalui email atau drive yang kita gunakan gitu kan. Kemudian ada ancaman berupa words atau cacing komputer. Di sini berupa ancaman menggandakan diri sendiri melalui jaringan, kemudian menyebabkan penurunan kinerja dari sebuah jaringan tersebut yang memiliki dampak penyumbatan jaringan, kemudian kegagalan sistem, serta potensial kerugian pada bisnis. Dan ada juga phishing yang berupa ancaman pengiriman email palsu untuk mencuri informasi pribadi atau menginstal malware. Di sini dampaknya itu pencurian identitas, kemudian penipuan keuangan, serta akses ilegal ke akun online. Itu tadi adalah ancaman-ancaman ya yang bisa saja terjadi pada diri kita. Kemudian di sini terdapat contoh ancamannya. Seperti data pribadi, di sini berupa penyerangan data, yaitu pencurian data pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, kemudian nomor KTP atau kartu identitas lainnya. Data ini dapat digunakan untuk menciptakan identitas palsu untuk melakukan penipuan finansial, seperti membuka rekening bank atau mengajukan pinjaman atas nama korban. Itu. Jadi dalam kasus ini saya mengambil contoh seperti kasus seorang pegawai bank di Indonesia pada tahun 2018 yang mencuri dana dari rekening nasabah dengan cara yang tidak sah seperti itu. Dia menggunakan nama terus identitas pribadi seorang nasabah untuk mengambil dana dari nasabah tersebut seperti itu. Dia berpura-pura menjadi identitas si diri nasabah ini seperti itu. Kemudian ada juga data organisasi. Di sini data organisasi itu pada bulan Oktober 2020, sebuah rumah sakit di Riau mengalami serangan ransomware yang mengenskripsikan atau mengekskripsi data penting dari pasien. Penyerang dari data organisasi itu meminta pembayaran tebusan dalam mata uang untuk mendeskripsi data tersebut. Maksudnya dia mengambil data semua pasien pada rumah sakit di Riau tersebut, lalu dia meminta tembusan kepada pihak rumah sakit untuk mendeskripsi atau menyembunyikan identitas yang telah dicuri agar tidak menyebarluaskan kepada masyarakat yang lain seperti itu. Nah, untuk setiap ancaman itu ada solusi atau mitigasi yang dapat kita lakukan agar kita tidak mendapatkan ancaman tersebut seperti itu ya. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran pengguna dengan memberikan pelatihan berkala kepada karyawan atau pengguna agar dapat mengenali serangan phishing dan perilaku mencurigakan lainnya. Kemudian pembaruan sistem dan perangkat lunak, memastikan bahwasannya semua sistem dan perangkat lunak selalu diperbarui dengan pemuktahiran keamanan terkini untuk mengatasi kerentanan potensial. Kemudian penggunaan enkripsi, mengenkripsi data ya atau menyembunyikan mengenkripsi data saat disimpan dan berpindah melalui jaringan sehingga hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang, kemudian meningkatkan tingkat keamanan data. Kemudian firewall atau antivirus, dengan menggunakan firewall yang efisien dan perangkat lunak antivirus dapat mendeteksi serta mencegah serangan malware sejak dini. Kemudian penyimpanan data yang aman.
Menerapkan penyimpanan data yang terenkripsi dan mengamankan akses ke perangkat penyimpanan fisik maupun cloud memastikan bahwa data tetap terlindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian adanya penilaian risiko keamanan cyber. Melakukan evaluasi rutin mengenai risiko keamanan cyber untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan memprioritaskan perbaikan berdasarkan temuan penilaian risiko. Kemudian adanya kontrol akses pada jaringan. Menerapkan kontrol akses jaringan yang ketat serta sistem zero trust untuk meminimalkan resiko ancaman dari orang dalam dan membatasi akses berdasarkan kebutuhan pekerja. Kemudian adanya pengawasan dan deteksi terus-menerus, memantau lalu lintas jaringan secara berkesinambungan untuk mendeteksi ancaman baru secara real time, memungkinkan identifikasi dan respon yang cepat terhadap suatu serangan. Lalu, rencana tangkap insiden. Membuat rencana respon insiden ini jelas untuk memastikan bahwasanya semua anggota tim, termasuk karyawan non-teknis, memahami tugas dan tanggung jawab mereka untuk menghadapi serangan ataupun pelanggaran data. Kemudian ada juga evaluasi keamanan fisik. Melakukan penilaian risiko untuk keamanan fisik, memastikan bahwasannya data dan infrastruktur organisasi aman dari ancaman fisik dan memperbarui kebijakan cadangan dan perlindungan sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu meminimalkan permukaan serangan. Menilai dan mengurangi permukaan serangan dengan meminimalkan area kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penjahat cyber, baik fisik, digital maupun melalui rekayasa sosial. Perbaruan perangkat lunak secara teratur untuk mengurangi resiko serangan. Oke, itu adalah mitigasi atau cara-cara untuk mencegah terjadinya ancaman cyber. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.